Halo golfers dimanapun Anda berada, ketemu dengan saya Uke Hendarman. Yang kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu grup, boleh dibilang grup profesional yang sebetulnya pemain-pemain jago semua nih. Mereka gabung jadi satu dan kita tanya-tanya kenapa sih mereka bikin grup dan kenapa harus namanya itu. Mari kita sapa satu-satu. Ini ada Benny Kasyadi, ada Ramadan Alwi atau Doni, ada Jamel Ondo, ada maunya dipanggilnya apa? Heri KL, ada Sukrizal, Yudiansyah, Asep Saifullah, sama Henry Nasim. Mereka saat ini tergabung dengan satu grup pro golf yang disebut dengan Black Dog. Untung nggak gonggong nih ya. Nah, nanti kita tanya nih guys, ini Black Dogs. Ini dari mana sih idenya? Kok ada nama Black Dogs gitu muncul? Dong cerita gimana nih? Jadi awalnya itu event turnamen sebelumnya itu jadi banyak turnamen hampir 25. Ya. Taruhlah 20 ya. Jadi itu waktu itu event baru berjalan 3 atau 4 ya, Ben. Nah, itu kebetulan ada di Jatinangor. Nah, saya semacam punya apa ya, spontan aja gitu. Panggil Benny, kebetulan saya juga sekamar masuk Rijal. Ben, kamar Ben, saya bilang gitu. Ada perlu nih saya bilang. Kebetulan kan dia juga sebagai top player lah, Rijal top player dan teman-teman top player semuanya. Yeah. Nah gitu, kita panggil Ben, bagaimana kalau kita bentuk grup untuk profesional, untuk apa? Jadi kita untuk kebersamaan lah intinya gitu loh. Oke. Nah, jadi saya buat sih sebenarnya sih ya dari spontan aja gitu. Gimana? Ya udah, ini kan yang sering main itu kan yang sering main itu kan yang nggak pernah absen. Maksudnya ini nggak pernah absen dan turnamen selama event panca turnamen tahun lalu. Tourism tahun lalu. Nah, terus saya bilang gini, udah Ben kita buat grup aja biar pada semangat. Jadi itu juga tapi ada semacam kayak semangat spirit untuk kebersamaan. Nah, saling dukung, saling support lah gitu. Nah, terus saya bilang Ben, apa namanya? Kebetulan kan saya memang orangnya kan apa adanya. Ceplos. Udah ngaku aja kalau ceplos nggak apa-apa. Jadi saya buat aja sama Benny. Karena awalnya bilang anjing saya bilang gitu. Mohon maaf ya bukannya ini karena itu. Jadi memang ceritanya kan seperti itu. Terus ya udah buat aja anjing hitam. Kenapa anjing hitam itu? Anjing hitam itu ada semacam kayak inspirasi tertentu jadi sesuatu lah. Iya. Ini bisa disebutin di media. Mana sama mana boleh keluar. Tapi kalau yang media yang mana juga kita nggak boleh keluar dong. Iya benar. Oh jadi masih rahasia nih? Iya, waduh. Atau mungkin karena kebiasaan anjing, biar ke kamar, kenapa kau black dog? Rata-rata nggak ada yang putih. Itu salah satunya Pak. Iya juga sih. Ada Pak yang putih Pak, bajunya. Itu salah satunya. Ya alhamdulillah dengan berkat dukungan kawan-kawan, Benny, Ben, siapa lagi masukin? Ya kita nothing tulus saja lah. Siapa yang benar-benar dia pengen spirit kuat turnamen, udah ya bentuk aja namanya ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang berlanjut. Itu langsung berdelapan ini waktu di awal. Awalnya belum. Awalnya kan cuman sebenarnya awalnya awalnya tuh sebelumnya di Riau Pandaru. Oke. Iya. Itu kompaknya di situ. Kompaknya di Riau. Kita itu iseng-iseng. Entar dulu, Jatinangor dulu, Riau dulu. Jatinangor dulu, lanjut Riau. Oke. Riau tuh anak-anak tuh kumpul makan bareng pagi. Ya. Kita taruhan dulu awalnya gitu. Taruhannya isi-isian lah, isterian lah. Terus buat prestasi lah. Ternyata pagi sampai siang tuh seru. Pas selesai kita seru tuh. Beli berapa? Saling bercanda. Ya. Jadi seru. Nah akhirnya kebentuklah tim. Ada 2 tim Mas. Ada tim bungkus sama tim lipat.
Nah, tim bungkus itu salah satunya Mas Benny. Terbalik. Oh sorry, iya bungkus saya. Asep. Sorry. Ini teman sendiri lupa gimana nih? Oke. Nah, harusnya tuh duduknya terbalik dong. Tim bungkus di atas, tim lipat di bawah, harusnya gitu dong. Benny, Ramadan Alwi, Kang Jamel, kapten sama Asep. Nah, kalau tim lipat tim bungkus kan? Bungkus siapa kaptennya? Kaptennya Henry. Aku. Oh, oke. Ya. Tim lipat Doni. Oh, oke. Karena saya sering ribut Mas sama dia. Oh ya. Tapi ribut saling support. Mas. Ya. Kayak ini, kayak Tom and Jerry kalau gitu. Lapangan aja ribut Mas. Ya. Tapi itu nanti cerita lain, kita cerita lagi kenapa ributnya ya. Lanjut. Seru. Hari pertama, hari kedua, seru nih. Ya. Kita bikin grup. Udah bentuk tuh anjing hitam. Lu lagi anjing hitam terlalu kasar waktu itu. Ya. Mas Ben lah bilang Black Dog. Anak-anak bilang, oh bagus juga Black Dog. Bentuk sekarang. Oh, ini jadi ceritanya nih di tahun lalu pada saat seri kemarin ya. Nah, Black Dog sendiri kegiatannya apa aja? Maksudnya kan nggak cuman isi-isian doang dong. Maksudnya nggak cuman tim lipat tim bungkus saja nih. Maksudnya selain daripada ya kegiatan tadi lipat dan bungkus tadi, apa memang ada kayak misalnya latihan bareng kah? Atau mungkin acara keluarga bareng atau apa? Ada yang bisa cerita nggak? Mungkin salah satu bisa ceritain juga. Heri, kita pernah kumpul sama Heri soalnya. Oh gitu ya. Biar dulu deh. Ya, emang kita ada banyak kegiatan di tim Black Dog ini. Salah satunya kita setiap turnamen kita ada kumpul uang kas 100.000. Oke. Dan setiap nominalnya nggak usah disebutin. ada yang Ya, sekalian $100.000 biar keren. Yang main 80 itu kena denda, itu kas. Dan nanti uang kas itu kita pergunakan ya, kita semua bukan buat sosial, ada sosial dikit, ada untuk infak sedikit sedikit. Dan kita niatnya untuk membantu kemajuan golfer-golfer Indonesia yang lain. Nah, tim ini yang solid untuk kayaknya kita orang-orang yang care yang pas itu mungkin nanti akan kita ajak gabung-gabung yang orang-orang yang kan kebanyakan orang memikiri dirinya sendiri. Ya. Nah, gimana kalau diri sendiri kita aja berat, kalau beramai-ramai kita akan lebih ringan. Ya. Nah, itu tujuan kita, kekeluargaan, kebersamaan. Ya. Yang jelek diledeki, tapi itu sebagai motivasi. Ya. Kalau yang bagus ya kita dukung. Ya. Sebagai acuan juga. Dia bisa, kita juga bisa. Ya. Nah, ini penting, mungkin bentuk dukungannya salah satu contohnya pada saat di Araya kemarin ya. Iya. Waktu Henry menang, semua kumpul dan memberi support di situ. Iya kan? Bentuknya seperti itu. Iya. Ya, ini mungkin ada tambahan dari Kang. Satu lagi Mas seru Mas. Apa tuh? Sebetulnya kita ini muda-muda Mas dari awal. Cuma kita bilang kita harus perlu senior Mas. Karena tunjukkan harganya. Emang dia udah tua? Oh senior ya? Senior. Emang udah senior? Dituakan. Oh dituakan, iya. Jadi kita gimana pun kita berkawan kayak tindak atau selalu kita nanti senior kita atau kita salah jalan lagi. Ya. Orang tua lah. Panutan ya. Kalau boleh saya tambahkan, Black Dogs itu kebentuk dari kekeluargaan pertama. Terus yang kedua adalah rasa saling peduli antar teman profesional. Enggak cuma di bidang golf, tapi di bidang luar golf juga kita care juga. Gitu ya. Apapun itulah, gitu, kita saling support. Dan selanjutnya di dalam Black Dogs sendiri banyak yang nanya, gitu, Pak Erik, banyak yang nanya di Black Dogs itu ketuanya siapa sih sebetulnya? Jujur kita nggak ada ketua dan kita sepakatin dari awal kebentuknya Black Dogs memang kita nggak ada ketua. Karena yang ada orang tua ya? Yang ada adalah kapten kita sebutnya. Bukan orang tua? Karena senior. Kita seniorkan di sini. Gitu ya. Dituakan. Jadi keputusan terakhir itu sama kapten, sama Jamelondo. Gitu. Jadi kita diskusi, teman-teman nih diskusi ke saya, final decision pasti ke kapten. Gitu. Jadi bagian ketok palu aja. Jadi ketok palu. Oh gitu ya. Jadi teman-teman ada solusi apa, ide-ide apa, lari ke saya. Setelah itu saya profil ke Kang Jamel. Kayak gitu sih. Dan pengennya kebentuk Black Dogs itu adalah biar ada manfaat juga buat teman-teman profesional yang lain.
Dalam artian gini. Dulu bayangin kan kalau kita touring itu dari koper ke koper, hotel ke hotel, minggu ke minggu turnamen. Kalau sendiri berat kan? Berat kan? Itu saya jadi dulu. Kayak ngerasa asing banget. Dan itu juga saya rasain waktu itu main di event turnamen-turnamen seperti itu. Tapi kalau rame-rame kita berlapan, kayak ngerasa kayak kerjanya tuh ringan gitu Pak Erik ya. Jadi kayak ibaratnya kayak mau turnamen ada beban, tapi teman-teman yang support. Dan itu kebukti. Kebukti dengan adanya Black Dogs, ini kita semuanya improve permainannya. Perhatiin ya, dari sebelum terbentuknya Black Dogs gitu, dari semuanya lah, mungkin dari Sukrizal, dari Yudiansyah, dari Kang Asep, semuanya dari tim Black Dogs ini, gitu. Semenjak kebentuknya Black Dogs, rasa semangat, rasa untuk confidence-nya itu lebih tinggi, karena kita benar-benar saling support di situ. Meskipun kita ini bodor sebetulnya, ya mulutnya nggak bisa dijaga. Jadi mohon maaf nih, jadi teman-teman kalau ada temu teman-teman Black Dogs kalau di lapangan gitu ya. Jadi kalau nyapanya pun kita di lapangan itu bukan nama lagi, tapi kita udah Black Dogs. Jadi setiap sesama member Black Dogs nyapanya nggak Black Dogs. Jadi mindset orang kan kalau denger Black Dogs langsung masuk kan. Jadi itu yang bikin apa? Branding, brandingnya dapat gitu ya. Brandingnya dapat. Bicara masalah branding, saya melihat mungkin udah 4-5 kali turnamen saya lihat nggak cuman branding Black Dog aja nih. Waduh, ini udah disebut gitu ya. Mulai muncul brand-brand yang lain. Betul, yang ikut nempel ya. Betul. Apakah ini memang efek dari kebersamaan kalian sehingga muncul brand-brand lain selain Black Dog di apparel yang kalian pakai? Betul Pak Erik. Jadi memang selama ini saya dan teman-teman yang lainnya juga memikirkan untuk packaging Black Dogs ini seperti apa supaya menarik untuk diekspos dan dijual, gitu. Dan terbukti gitu. Alhamdulillah dengan kita manage baik, terus habis itu kita tahu permintaan teman-teman golfer, sponsor juga, dan alhamdulillah dengan networking kita semuanya itu ada beberapa sponsor yang masuk, gitu. Jadi ada siapa dulu nih yang disebut? Apa itu? Jadi BK Golf Clinic katanya. Oh, itu yang pertama. Itu adalah BK Management. Jadi ini by under BK Management pertama. Terus yang kedua ada yang namanya Player 72. Gitu. Terus yang ketiga ada Total Swing. Jadi ini dua sponsor ini dari networking kita nih. Mas Pak Erik, gitu. Dengan adanya kita tawarkan waktu itu ada yang care juga, kita tawarkan Black Dogs, timnya ini juga, dan mereka melihat prestasi teman-teman Black Dogs juga menarik untuk di-expose gitu ya, dan mereka mempercayakan untuk branding ke kita. Jadi mungkin kalau saya lihat ini kan variabel permainannya kan bervariasi, rankingnya juga bervariasi. Betul. Ada yang istilahnya mungkin mainnya biasa, tapi dia punya daya tarik yang luar biasa. Ada yang mainnya bagus, tetapi kurang terekspos. Dengan adanya komunitas ini saling melengkapi. Betul. Ini kalau ada sponsor masuk, satu, baginya gimana? Nah itu ada keseruan sendiri soalnya. Nah itu makanya kan pasti saya yakin kalau udah bicara uang, duit, ini pasti akan rame. Jadi saya bilang gini. Sebelum akhirnya kata sepakat. Saya bilang gini sama teman-teman. Karena kan peringkat kita kan ada yang di atas, ada yang di middle, ada yang di bottom. Tapi nggak bottom banget ya. Jadi saya bilang sama teman-teman, prinsipnya adalah jangan kita berantem masalah uang. Satu itu, ya. Kita dapat bareng-bareng, kita harus nikmatin bareng-bareng, kita harus sisihkan bareng-bareng sama yang berhak, dan digunakan untuk kebutuhan golf. Jadi ngaturnya emang agak sedikit alot
Mas. Jadi per orang itu branding kan kayak contohnya kayak misalnya Kang Asep. Kang Asep kan logonya banyak nih. Ya. Saya agak susah waktu itu, Kang. Ini gimana, Kang? Udah penuh. Eta mah logo di mana lagi gitu kan? Tapi dengan negosiasi dan lain sebagainya masuklah di situ. Nah, dengan porsi yang masing-masing. Dalam artian yang di bottom ada targetnya. Jadi ada targetnya main berapa besar, ada bonus. Di luar ini ya, di luar apa yang lain ya. Jadi ada lagi nanti yang di middle rankingnya itu, oh ini 3 besar, gitu ya. Oh ada juga yang 3 besar sampai juara dapat bonusnya. Jadi macam-macam teman-teman nih targetnya, gitu. Jadi berdasarkan ranking teman-teman sendiri. Ini ranking ini yang diambil maksudnya ranking turnamen kah atau ranking order of merit? Oh oke. Okay. Jadi pihak sponsor saya sodorkan proposal Black Dogs, mereka menyetujui yang mana, gitu, dan dengan proporsional yang udah saya buat, yang kita udah sepakati nih. Proporsi semua yang sama ya. Gitu, jangan sampai nanti. Oh itu jadi dibuka, maksudnya berdelapan itu buka di atas meja gitu. Aja. Saya nggak mau karena kalau kita bahas uang sensitif. Ya pasti. Ya, saya pasti menghindari adanya perselisihan kalau dengan uang. Dan itu pribadi saya, makanya saya share ke teman-teman, ini loh yang kita dapat. Nih, mau diapain? Nah, itu sesuai dengan kesepakatannya teman-teman. BK Manajemen cuman ibaratnya memayungi aja nih, kemauannya teman-teman seperti apa sih? Nah, legalnya kita bikin. Seperti itu. Jadi supaya teman-teman juga enggak yang ya nyun sewu ya, banyak dulu kita flashback dulu sponsor yang ibaratnya individual. Menghindari dari orang yang tidak komitmen, kan seperti itu ya. Kan dengan adanya itu kan adalah kontrak dibikin, gitu ya, supaya kalau kita mau kita ada loh sekian, kita mau ngeklaim pun juga enak kan, nggak ribut gitu. Tinggal kertasnya aja yang berbicara, ini loh yang kita udah sepakat, kan gitu. Gitu sih. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita baru bicara satu turnamen yang baru selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masuk semua. Ini kan dengan ranking yang berbeda. Ini ada apa ya istilahnya? Pembagian. Setoran kah atau apa ke Black Dog sendiri terkait berdasarkan ranking atau gimana? Persentasenya. Ada tuh ya. Ada. Jadi kalau kita misalnya kita dapat target nih, yang misalnya kayak contoh sekarang kayak ada Kang Asep masuk, Heri masuk sama Kapten. Masuk target maksudnya ya? Target. Superjal kan 10 besar. Superjal nomor 4 ya bro. Nah dia nggak dapat. Dia targetnya sama saya sama. 3 besar. Gitu. Ataupun juara ya Jal ya. Yang lainnya 10 besar. Iya. Jadi ada 3 orang. Nah, yang jelas yang nggak masuk target Henry emang. Jadi 3 orang ini misalnya dapatnya 1.000. Oke. Sekian persen masuk tes Black Dog. Sekian persen itu untuk tim, meskipun nggak banyak, tapi kita presentasinya sesuai dengan yang disepakati individual masing-masing. Gitu. Tim jadi, yang tadi maksudnya yang orang yang dapat, nggak orang yang dapat. Misalnya sekarang Kang Jamel nih dapat 1.000 misalnya, jadi 10% masuk kas. 10% yang masuk kas. 10% kas, 15% untuk kawan-kawan ini, beratnya untuk sharing makan. Selebihnya buat Kang Jamel. Anggapnya traktir lah itu ya. Dan satu lagi, BK Manajemen enggak sama sekali. Saya sudah kembali lagi teman-teman. Saya cuma memayungi teman-teman, saya cuma mensupport teman-teman di sini semuanya. Saya nggak minta spesial pun dari yang gitu. Bahkan mantap. Bahkan kita support semuanya. Dari BK Manajemen, dari tim media dan lain sebagainya. Kalau misalnya contoh kemarin ada yang mau masuk ya sponsor, diarahkan ke saya untuk ngurus biar lancar lah ngurus. Tapi ini solid dulu nih, ketentuannya udah diputusin dulu, jadi kita bawa ke sponsor kan enak. Ini loh. Tapi kan sekarang gini, ini kita terkait bicara tadi ya, specifically mengenai BK Management. Apa karena banyaknya kegiatan yang memang perlu disupport tadi tanpa biaya untuk Black Dogs itu, apakah itu yang membuat sampai Benny sampai masuk ke rumah sakit? Enggak juga. Saking kerja kerasnya itu. Enggak ya? Enggak ya, oke aman. Aku seneng banget. Jadi misalnya gini kan, emang
dari keluarga golf, suka golf, melihat kekeluargaan di lingkungan golf, seneng banget, positif, saling support, itu yang melatar belakangi bahwa oh ya udah ini nih, tepat nih, udah nggak usah ngomong biaya deh, sama saya deh, yang penting kita semua patuh sama ibaratnya rules yang kita bikin di dalam Black Dog sendiri. Tetap komit dengan apa yang sudah disepakati. Dan gitu saya tekankan lagi, jangan sampai kita ribut masalah uang. Itu sih. Jadi memang karena dasarnya kekeluargaan itulah. Gitu. Tapi memang iya sih. Kalau kita bicara pada saat seperti apalagi kayak sekarang ini kita pergi keluar kota, yang namanya keluarga itu ya boleh dibilang agak sedikit bergeser bahwa inilah keluarga besar golf profesional di Indonesia yang memang benar-benar terhubung, bukan hanya oke lah kita di lapangan sebagai lawan, tapi keluar bukan hanya sebagai kawan tapi bahkan sebagai keluarga. Yes, dan yang saya harapkan lagi banyak teman-teman profesional yang muda khususnya supaya Black Dogs ini menginspirasi teman-teman profesional yang muda. Supaya bisa bermain ke luar negeri, ke event-event lebih tinggi lagi dengan adanya grup-grup kecil. Supaya touringnya itu dia ngerasa Black Dogs yang lain gitu. Lah. Namanya jangan Black Dogs. Iya, maksudnya buat kita ya kan ada ya. Ada usulan teman-teman. Tapi gini, yang menarik gini. Menarik gini. Kalau misalnya memang sekarang ada tanda kutip model, kita sebut model Black Dogs yang lain, mungkin ada 4, 5, 6. Bisa jadi kan ini bisa jadi ada semacam apa ya? Nanti bukan cabang ya, maksudnya kayak nanti bisa dibikin turnamen yang antar tim misalnya. Itu kan jadi muncul satu ide baru kan gitu, yang terlepas dari isinya siapa terserah. Nanti tinggal baru, toh ini kan pada intinya hanya untuk kepentingan untuk memotivasi semua untuk bisa menjadi lebih baik. Dan at the end of the day kan pada akhirnya ujungnya bahwa semuanya itu untuk kepentingan kebaikan kita bersama gitu kan. Nah ini yang memang menarik sekali, mungkin salary. ini Pak Ketua nih kayaknya ujung-ujungnya semuanya selalu ke situ. Menekankan kalau enggak branding, sponsor, menaikkan salary. Khusus untuk Pak Ketua nih udah. Tapi itulah profesional, bahwa pada akhirnya semua terkait dengan pendapatan yang didapat. Yang namanya juga profesional pasti kan kita mencari keuntungan untuk pendapatan kita keluarga gitu kan, yang penting kan itu. Tapi memang ini sebetulnya menarik sekali untuk kita bahas, untuk kita bicarain panjang lebar. Mungkin Pak Erik sendiri juga siapa tahu akan menjadi bagian dari jadi Black Dogs gitu ya. Tapi kita sih thank you juga loh sama Pak Erik loh. Iya, yang udah apa nih? Support profesional golf Indonesia. Oh ya tentunya, itu pastinya. Itulah kenapa alasan tadi saya belum sempat mengenalkan Pak Erik ini. Pak Erik ini adalah salah satu orang yang memiliki kepedulian yang amat sangat tinggi terhadap profesional golf di Indonesia. Itulah kenapa saya dan Benny tadi sepakat, ayo kita ajak Pak Erik juga untuk duduk bareng di sini sama-sama. Ini karena biar gimana pun Pak Erik sudah menjadi bagian dari keluarga besar profesional golf di Indonesia. Itu yang kita lihat, dan ya mungkin ini salah satu cara dari kami para profesional untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Erik atas support dan kepeduliannya selama ini kepada kita. Gitu. Dan nyun sewu kalau bisa jangan putus Pak, support dan dukungannya. Tidak ada yang membuat saya tersadar. Nah, ini nggak sadar ini. Bikin ini nggak sadar. Pak Erik tuh selalu bilang sekarang tuh Pak Erik lagi mabok. Nggak sadar, makanya mau membantu gitu. Giliran sadar bisa lupa. Nah itu, coba tolong diingat ya pesannya Pak Erik, tolong jangan disadarkan. Bikin mabuk lagi. Oke. Dan tambahan lagi, Black Dogs ini nggak cuma di ibu kota aja. Maksudnya personilnya kan ada dari Medan, jauh dia. Ini dari Bandung. Itu dari Medan hijrah ke Heri, dari Medan hijrah ke Jakarta. Yang paling jauh ini Henry. Yang paling jauh Henry. Sawangan. Dari Sawangan. Tony dari Pondok Indah. Nah, itu. Pro paling viral. Legend di Pondok Indah. Betul. Jadi teman-teman kalau mau lesson sama Ramadan Alwi. Saya aja kalah. Oh iya, ada juga di Pondok Indah ya? Mantan Pondok Indah. Udah diusir saya dari Pondok Indah. Ngeselin tapi ngangenin. Iya. Kalau nggak ada dicari,
Kalau ada pengen digebukin gitu kan. Cari kemana dong? Iya. Iya. Tuh Don, ada yang curhat Don. Tapi anyway gini, ini sebetulnya pengen banget saya ngobrol panjang kali lebar kali segala macam, karena banyak banget yang kita bisa gali dari Black Dogs ini. Dan ya memang kita mengharapkan apa yang dilakukan oleh Black Dogs ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Cuman sayang waktunya ini masih belum sempat. Mungkin satu saat nanti kita akan melakukan episode kedua nih. Kulik lagi lah ya. Kita akan kulik lebih dalam lagi, kita akan explore lagi bagaimana kegiatan Black Dogs. Barangkali mungkin kita bisa ngobrolnya bukan pada saat duduk ini, tapi pada saat lagi latihan atau lagi apa. Pokoknya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin kita bisa kasih lihat juga ke golfers di rumah ataupun ya siapapun yang menyaksikan podcast ini. Mungkin ya yang jelas sahabat Benny itu yang pasti yang akan nonton ini. Anyway, teman-teman, saya terima kasih banyak udah, sebetulnya malah saya sebetulnya yang diundang sama Benny nih, duduk di sini nih. Jadi ya udah. Yang itu narasumber. Iya, ini narasumber. Saya jadi sekali-sekali saya jadi host, boleh deh. Boleh. Oh, masuk ke channel Benny boleh. Iya, boleh. Tinggal nanti infosnya saya kirim aja. Mama siap. Black Dog siap. Ke BK Management apa ke Black Dogs? BK Management. Oh, BK Management. Oke. BK Management ditagihkan ke Black Dog. Ya udah, itu urusan internal. Anyway, thank you banget buat semua atas waktunya. Udah sama-sama kita di sini, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Yang terutama Pak Erik Armando udah bersedia duduk bareng sama kita hadir. Erik, thank you. Jangan bosan-bosan Pak, duduk bareng sama kita. Dan mungkin bagi pemirsa yang masih penasaran, nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Dan sampai ketemu lagi. Saya Uke Hendarman pamit undur diri. Sampai ketemu. Salam olahraga. Jaya. Bye.